Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widirada Utami ingin mempresentasikan materi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi makro dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Langsung saja kita akan membahas definisi ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, nomos atau peraturan, aturan, hukum. Jadi ekonomi secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Jadi ilmu ekonomi yaitu suatu studi tentang bagaimana cara mengelola sumber daya yang terbatas atau langka untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian ekonomi makro. Kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan. Artinya dalam cabang ilmu ekonomi makro menjelaskan beberapa ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar yang dalam perkembangannya berkaitan dengan masalah ekonomi publik atau negara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara ekonomi makro dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara umum merupakan induk dari kajian ekonomi secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai sesuatu masalah ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah kumpulan asas dan kumpulan ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi atau menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan tersebut dalam suatu hukum ekonomi. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan artinya penerapan teori-teori ekonomi yang dalam praktek kehidupan masyarakat secara nyata, seperti penerapan ekonomi koperasi dan ekonomi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup yang dipelajari dalam ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro yang dikemukakan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes yang secara umum dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu pertama, kritik atau pandangan ahli perekonomian klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian suatu negara. Yang kedua, pengeluaran agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, pentingnya kebijakan ekonomi makro. Dalam teori ekonomi makro terdapat 5 kelompok besar yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga, produsen, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara-negara lainnya. 3 sasaran utama dalam ekonomi makro. Yang pertama, pemanfaatan penuh tenaga kerja atau full employment. Yang kedua, pertumbuhan keluaran yang cepat. Yang ketiga, stabilitas harga. Selanjutnya, permasalahan kebijakan ekonomi makro pada dasarnya mencakup 2 permasalahan utama, yaitu pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi, yaitu tentang inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang kedua, masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, yaitu mengenai bagaimana kita menyetir
perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas penduduk, produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari kebijakan ekonomi menurut Sukirno dapat dibedakan menjadi 3 bagian bentuk, yaitu 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah dan mutu yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas potensi ekonomi Indonesia. Di Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai posisi strategis karena berada di antara 2 benua dan 2 samudra dengan luas lautan 3,3 juta kilometer dan luas derajat 1,92 juta serta dengan sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia dalam jumlah besar 257 juta jiwa dan beragam kekayaan budaya. Terkait dengan potensi perekonomian Indonesia pada beberapa tahun ke depan, riset dari Standar pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi hampir 7% dalam 2 dekade ke depan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2030. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.